Salam jumpa kembali kepada umat Tuhan dimanapun saudara-saudara berada kali ini. Dan kita mendapat kemurahan untuk berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Dan kali ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 9 sampai ayat 10. Saya akan bacakan demikian. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membawa kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ayat 10, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita ambil satu tema, karya duka cita menurut kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan, karya duka cita yang menurut kehendak Allah. Poin yang pertama, saudara-saudara, kalau kita lihat dari renungan ini, yang pertama, duka cita menurut kehendak Tuhan. Duka cita menurut kehendak Tuhan. Inilah yang membawa saudara dan saya masuk ke dalam pertobatan. Karena apa? Karena Tuhan memprakarsai oleh kemurahannya. Jadi kalau saudara diberi kesempatan berduka cita karena kehendak Tuhan, Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan ingin membawa saudara dan saya untuk masuk ke dalam pertobatan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berbicara kepada orang Roma dalam Roma pasal 2 ayat 4 berkata demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini bahwa Tuhanlah yang memprakarsai pertobatan dalam hidup seseorang. Tidak ada satu manusia pun yang bisa berubah sendiri kalau Tuhan tidak bekerja dalam kehidupannya. Salah satu bentuk kemurahan Tuhan, seseorang itu dituntun kepada pertobatan. Kalau saudara pada saat ini sudah bertobat, sudah diubah, itu semua karena Tuhan yang memprakarsainya. Dan ketika Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, seringkali kita dibawa kepada satu pertobatan, tetapi seringkali hati kita cenderung mengira Tuhan sedang membawa kita kepada hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Seringkali kita menganggap Tuhan mencelakakan kehidupan kita. Padahal Tuhan punya tujuan untuk mengubah kita supaya kehidupan kita dapat melihat kebesaran Tuhan yang lebih agung dan lebih mulia. Dan ini dinyatakan dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 5. Ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan, dia menganggap ketika Tuhan tampil di hadapannya, dia seolah-olah sedang mendapatkan satu bencana, satu kecelakaan. Tetapi saya mau katakan, bukan celaka, bukan bencana, karena Tuhan ingin mengubah kehidupan Yesaya. Dari kehidupan yang sudah melayani, Tuhan ingin membawa dia lagi lebih melayani dengan konsep yang benar. Maka Yesaya pasal 6 ayat 5 berkata demikian. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya tidak menyadari bahwa kehadiran Tuhan sebenarnya ingin mengubah hidupnya. Memang dia selama ini sudah melayani, tetapi dia berpatokan dan bergantung kepada manusia, bergantung kepada raja. Tuhan mau mengubahnya. Setelah raja itu mati, Yesaya ketemu dengan Tuhan. Tuhan ingin membaharui hidupnya, membaharui pelayanannya, membaharui konsep hidupnya dengan cara yang ajaib. Saudara-saudara, seringkali kita menganggap ketika Tuhan ingin membawa kita kepada pertobatan, kita menganggap Tuhan sedang mencelakakan kita. Sebenarnya itu tidak benar, saudaraku. Justru Tuhan sedang berkemurahan. Daud menyadari bahwa ketika dia sedang diubah oleh Tuhan, salah satu konsep Tuhan
cara Tuhan mengubah Daud. Daud sadari dalam kitab Mazmur 119 ayat 71. Demikian firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dan ini satu bentuk pernyataan Daud, bahwa tertindas itu baik, kesusahan itu baik, karena kesusahan yang dari Tuhan akan membuat kita belajar memahami kehendak Tuhan. Itu sebabnya dalam Mazmur pasal 6 adalah berbicara tentang Mazmur pertobatan Daud. Dan bagaimana kehidupan yang diubah oleh Tuhan. Dan selanjutnya saudaraku, bahwa pertobatan memperbaiki pikiran seseorang. Dan seseorang yang sudah bertobat, pikirannya telah diperbaiki oleh Tuhan. Terutama setelah pikirannya telah diperbaiki oleh Tuhan, dia dapat melihat segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Dia tidak memandang lagi dengan cara hidupnya sendiri, tapi memandang dengan caranya Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan. Kenapa duka cita menurut kehendak Tuhan sangat perlu dalam kehidupan kita. Karena hasilnya kita dibawa kepada pertobatan. Yang kedua, duka cita dari dunia mendatangkan kematian. Ini saudara, kebalikan daripada apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya berada di dalam duka cita yang mendatangkan kematian. Dan biasanya duka cita yang mendatangkan kematian ini akibat dari pilihan seseorang. Contoh Esau. Esau memilih untuk hal-hal yang lahiriah, untuk hal-hal yang jasmani, sehingga dia kehilangan yang terbaik dalam hidupnya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17 demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini satu contoh duka cita dari dunia. Esau menyesal karena kehilangan hak kesulungannya. Dia berduka cita, tapi sayang sekali hati dan pikirannya tidak pernah berubah. Penyesalan dan air matanya hanyalah demonstrasi duka cita dari dunia. Kenapa saudaraku? Sebab visinya selama ini tidak pernah mengejar hal-hal yang rohani. Visinya hanya mengejar yang fana. Dia mengabaikan warisan rohani. Keputusan-keputusannya mendatangkan malapetaka. Inilah contoh kehidupan duka cita dari dunia. Dia tidak akan pernah bisa berubah. Sekalipun dia menyesal, tapi hatinya, pikirannya tidak berubah. Sekalipun andai kata umurnya diperpanjang, tetap tidak berubah. Karena Tuhan sudah melihat tidak ada konsep untuk berubah dalam kehidupannya. Hatinya tidak pernah terbuka untuk berubah. Oleh sebab itu saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kita tahu pada saat ini yang sangat kita perlukan adalah bagaimana duka cita yang dari Tuhan membawa hidup kita untuk berubah. Inilah waktu-waktu kehidupan kita semua, kehidupan saya dan saudara harus berubah oleh keadaan-keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini. Kesukaran-kesukaran, ketakutan, ancaman, dan segala macam penyakit sedang ada di depan kita. Namun, bagi orang yang mengerti kehendak Tuhan, bahwa duka cita ini membawa hidup kita berubah. Kita lebih sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Kita jauhkan duka cita karena dunia. Jangan kita ambil keputusan yang salah. Biarlah kita ambil keputusan menurut kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi renungan kita. Dan kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada kali ini. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Hamba berdoa untuk semua kita, saudara-saudara di dalam Tuhan. Mari
kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan berkuasa, tolonglah kami semua, umat-Mu, hamba-hamba-Mu, untuk mengerti duka cita dari Tuhan, mengubah hidup kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.